Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi di Pendalaman Ajaran episode yang terbaru ini di bulan Desember. Nah, hari ini kita akan bersama-sama nih membahas satu topik yang berkaitan sekali ya dengan bulan ini gitu. Khususnya kita yang menjelang tutup tahun ini, nah, pasti akan ada bumbu-bumbu ini gitu ya, bumbu-bumbu topik ini. Karena biasanya kalau sudah menjelang tahun baru itu pasti erat kaitannya dengan yang namanya resolusi. Nah, hari ini kita akan membahas temanya itu adalah resolusi. Apakah itu sebuah ritual akhir tahun gitu ya, yang dimana juga pasti semua orang juga pernah melakukannya. Dan bahkan banyak kebaktian juga ya yang membuat salah satu mata acaranya itu ada resolusi gitu ya, ada refleksinya gitu. Nah, hari ini saya akan berdiskusi bersama dengan Pendeta Ricky Avianto. Shalom. Shalom Andresi. Shalom juga Pak. buat Bapak Ibu saudara-saudari semua. Amin, puji Tuhan. Sehat-sehat Pak? Puji Tuhan sehat Pak. Sehat. Ya. Oke, menjelang akhir tahun jangan sampai sakit. Iya, nggak boleh. Nggak boleh sakit. Kick off harus sehat gitu ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Kita akan minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa belajar dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah berikan kami hari yang baru untuk kami nikmati dan untuk kami belajar Tuhan. Hari ini kami ingin bersyukur dan berterima kasih karena Kau telah berikan kami waktu untuk kami boleh belajar tentang satu topik Tuhan, resolusi. Apakah itu sebuah ritual di akhir tahun, ataukah kita bisa memaknainya menjadi sebuah disiplin hidup Tuhan, yang membawa kita boleh semakin dekat kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh berdiskusi dengan baik. Roh Kudus tolong pimpin kami, hantar kami, sehingga kami boleh belajar satu topik ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, nah Pak, tadi saya sudah intro nih sama para pendengar nih ya. Nah, ya, ini topiknya sebenarnya gimana nih? Gimana ya? Ya, ini sudah pasti sering sekali gitu ya. Saya dari kecil nggak tahu sudah berapa resolusi yang sudah saya buat ya kan, di penutup tahun ataupun di awal tahun biasanya. Okay. Nah, gini, pertanyaannya adalah apakah resolusi ini tuh ada kaitannya gitu? Apakah ada dasar teologisnya gitu paling nggak? Karena selalu kan munculnya itu di kebaktian tutup tahun paling enggak lah ya, atau kebaktian awal tahun gitu. Itu ada resolusi gitu. Nah, sebenarnya di Alkitab tuh kita ada nggak sih diajarin tentang ini ya, tentang resolusi itu gitu. Oke, jadi supaya kita punya satu pandangan yang sama dulu ya, Andrisik ya. Kita bicara tentang resolusi itu kan biasanya kalau kita ikut ibadah di akhir tahun atau di awal tahun, itu ada momen di mana kita menuliskan atau kita mendoakan janji atau target yang mau kita capai di tahun yang akan datang kan gitu ya. Biasanya jadi, ngumpulin pensilnya susah itu. Ya kan? Nggak pulang pensilnya. Nggak pulang biasanya pensilnya ya. Jadi apa namanya? Ya itu yang kita sebut sebagai resolusi ya. Ya. Yang kita maksudnya yang kita dalam kerangka percakapan kita hari ini tentang resolusi itu ada di situ. Ya. Nah, bersyukurnya tadi kalau kita detail mendengarkan Andresik, dia bilang tiap kali ibadah tutup tahun atau awal tahun juga sering membuat resolusi gitu. Salah satu yang saya syukuri, paling enggak berarti kan kamu ikut ibadah ya? Oh, ikut Pak. Kalau kan orang bisa kaget nih, emang bener ya ada resolusi ya? Oke. Jadi biasanya itu pasti kan ada ya, makanya pasti saya tahu ya kan, ada pensil yang pasti tidak pulang. Nah, itu pasti ada gitu kan ya. Itu pasti terjadi gitu. Oke. Souvenir ini ya, akhir tahun. Souvenir akhir tahun. Ya, jadi memang kalau secara secara agenda akhir tahun atau awal tahun kita memang biasanya itu disematkan di dalam, apalagi di dalam sebuah tata liturgi gitu ya. Apalagi kalau dia masuk di dalam sebuah ibadah, maka sebetulnya dia pasti punya satu pesan gitu yang terkandung di dalamnya. Nah, kita berangkat dari pengalaman kita dulu nih. Kalau menurut saya itu pengalaman kita adalah kita beberapa kali ditanyakan oleh pemimpin ibadahnya, bisa oleh pendeta atau misalnya ada worship leadernya yang minta kita nulis atau mendoakan ya. Tapi karena itu momen yang kita lakukan bersama-sama, mungkin kita ya mudah untuk
melakukannya, aja. atau mungkin di saat yang sama kita juga bingung Hmm. harus ngapain gitu ya Oke. pada saat itu gitu. Nah, tapi sesungguhnya itu punya satu penekanan yang penting ya. Kalau dia diletakkan di akhir tahun, maka resolusi itu akan bicara tentang bagaimana kita melihat perjalanan kehidupan kita selama setahun terakhir gitu. Kalau dia diletakkannya di awal tahun, atau mungkin resolusi kita bicara tentang target kita menuju di tahun yang akan datang, itu pasti akan bicara tentang apa yang akan kita lakukan di sepanjang tahun yang akan datang. Komitmen ke depan ya. Komitmen ke maksudnya ya. depan, betul. Oke. Jadi akan bicara tentang bagaimana kita melihat kehidupan kita, Oke. ya yang sudah kita lalui ya dengan segala keterbatasan kita, lalu bagaimana cara Tuhan menolong kita gitu ya. Lalu kemudian juga apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, kalau tadi pertanyaannya Andresik tentang kira-kira apa dasar Alkitabnya Iya. gitu ya. Yang menarik itu saya coba merangkum nih Bapak Ibu Saudara-saudari ya, dari apa yang ada di dalam Alkitab kita. Misalnya di Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Saya coba bacakan untuk kita semua. Tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau dari ayat ini, dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 10, ini lagi menunjukkan bahwa pada waktu itu Yesaya menjalani tugas panggilannya yang tidak mudah ya. Kalau secara spesifik konteksnya adalah Yesaya ini harus menyampaikan pesan firman Tuhan itu kepada raja dan pemimpin agama. Nah, masalahnya adalah raja dan pemimpin agama ini bukan status yang mudah untuk menerima firman Tuhan, karena mereka udah merasa punya kuasa gitu ya. Mereka udah punya kuasa, mereka punya caranya mereka sendiri. Begitu firman Tuhan datang buat mereka nggak gampang untuk terima itu. Tapi Yesaya itu tetap jalankan tugasnya dia gitu, karena dia sadar bahwa itu adalah panggilan dari Tuhan. Yang Tuhan yang pilih dia, Tuhan yang mau dia yang menjalankan, bukan orang lain. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertainya. Nah, dari sini sebetulnya Yesaya 41 ayat 8 sampai 10 ini mau mengajak kita untuk bisa melihat bahwa sejak awal Allah sendiri yang sebetulnya memulai, yang kalau kita sebut dalam istilah tema kita itu resolusi gitu. Jadi Allah sendiri yang dari awal udah bikin komitmen, udah buat janji gitu sama siapa, sama kita gitu, sama kehidupannya kita. Jadi kalau kita mau setarakan definisi resolusi tadi dengan janji atau komitmen, jadi di Yesaya 41 ayat 8 sampai 10 ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan komitmennya. Jadi Tuhan sendiri itu menunjukkan bahwa dia berkomitmen terhadap kehidupan kita gitu. Jadi sebelum kita biasa tiba-tiba kaget gitu ya, harus nulis ini mau resolusi apa nih gitu kan, atau mungkin apalagi kalau kita sendiri tuh belum benar-benar siap gitu ya untuk menyatakan menuliskan resolusi itulah ya. Ya. Yang lebih serius lagi kan sebenarnya kalau dalam hidup kita, misalnya kita benar-benar nggak punya rancangan atau pandangan dalam jangka waktu yang panjang ke depan gitu, kita nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba kita ditanya itu, kita biasanya blank memang gitu ya. Tapi satu yang bisa kita ingat adalah Tuhan sendiri tuh udah janji itu sejak awal bahwa dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Jadi bagi saya, untuk kita bisa menuliskan atau kita bisa menyampaikan resolusi yang baik, bisa dapat resolusi yang baik. Resolusi yang baik itu berangkat dari resolusi yang selalu menyertakan kedekatan relasi kita dengan Tuhan gitu. Jadi selama kita dekat sama Tuhan, maka pasti resolusi yang kita buat itu, yang kita rancang itu pasti juga tidak akan jauh dari Tuhan gitu. Kenapa? Karena kita memang deket banget gitu, deket banget sama Tuhan. Kita sadar nih, oh Tuhan juga tidak akan melepaskan kita dari tangannya. Tuhan juga akan selalu menyertai kita. Sama seperti Tuhan waktu itu menyertai Yesaya. Bahkan Yesaya tadi ya di awal kan saya sampaikan tugasnya nggak gampang gitu. Waktu Yesaya aja Tuhan menyertai Yesaya gitu. Dan bagi saya
itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Hmm. Kita tidak bisa menyamaratakan ya variabel atau pergumulan kehidupan kita. Bisa beda-beda setiap orang. Betul. Tapi Tuhan akan selalu menjaga kita. Jadi keutamaan kita untuk bisa mengingat bahwa ya Tuhan sendiri juga udah janji loh sama kita gitu. Nah, kita kan sebagai orang yang dekat gitu ya. Kalau orang kan orang yang dekat itu kan biasanya komunikasinya baik ya. Jadi timbal balik gitu ya. Nah, ini resolusi itu kita bisa pakai untuk kita menyatakan bahwa kita juga mau untuk berjanji sama Tuhan gitu. Maka itu sebetulnya yang lebih menarik juga di Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Ini adalah ungkapan dari seorang Daud ya kepada Tuhan. Kan kalau yang tadi di awal apa yang Tuhan sampaikan kepada manusia gitu ya. Nah, ini sekarang dari manusia kepada Tuhan gitu ya. Yang dikasih contoh sama Daud nih di Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya aku melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nah, Mazmur yang ditulis oleh Daud ini memperlihatkan sama kita bagaimana dia waktu itu sebagai seorang pemazmur betul-betul mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi dalam bahasa Ibraninya, kalau dari ayat yang tadi, kata nantikanlah itu disebut sebagai kofah, yang punya kedalaman arti itu bukan hanya sekadar menanti, nungguin gitu ya. Bukan nungguin supaya nanti kapan datang gitu, bukan. Tapi ini menanti yang sifatnya berharap gitu ya. Jadi lebih dalam, lebih dari sekadar penantian, tapi betul-betul dari dalam hatinya sendiri karena dia punya harapan gitu. Jadi ketika kita, nah ini kita balik lagi ya dalam pandangan kita untuk menuliskan target, resolusi, komitmen, maka kita juga perlu melakukannya dengan penuh harapan gitu. Jadi yang kita tulis nih bukan harapan kosong, bukan kalau jadi bagus, kalau enggak ya udah gitu. Dan itu semangat itu yang sebetulnya perlu ada di dalam kehidupan kita ya, di dalam diri kita, terutama apalagi ya di masa-masa akhir tahun begini gitu ya. Di akhir tahun begini orang biasanya ini karena pandeminya kan juga udah mulai nggak kerasa ya. Jadi orang udah benar-benar mikirin kapan nih liburan ya kan? Pergi kemana, pergi ke satu tempat. Udah memikirkan ada hal-hal baru yang bisa dipikirkan di luar pandemi. Soalnya kan pandeminya udah lewat gitu kan. Jadi agenda-agenda kita padat nih di akhir tahun gitu. Tapi mungkin kita juga perlu menyempatkan diri kita untuk bisa mengambil waktu untuk yang sebutannya berefleksi gitu. Saya yakin gini Andresik. Apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmurnya itu bukan hanya karena sebatas dia karena saya percaya Tuhan ada dalam hidup saya gitu. Bukan hanya itu, tapi dia benar-betul menggumuli bagaimana Tuhan itu hadir dan menolong kehidupannya. Itu. Jadi kalau mau dibahasakan di bahasa kita lebih sederhana, dari bulan Januari 2023 sampai Desember 2023 ini Tuhan tuh udah bikin apa aja. Dan bagi saya, tiap kali kita perlu kalau kita merasa bahwa resolusi ini adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, maka kita perlu waktu memang untuk menggumulkannya itu, menggumulkan semua yang sudah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita gitu. Dari awal tahun sampai akhir tahun ya. Entah kita misalnya ya masih ingat nggak nih juga sama resolusi 2023 nih. Kalau tiba-tiba saya tanya sekarang mungkin orang banyak nggak inget kan ya. Iya. Kalau saya sekarang ditanya juga nggak inget sih sebenarnya. Padahal bikin ya, mungkin 2023 awal kayaknya bikin gitu, tapi ya itu tadi ya mungkin karena kembali lagi karena menurut saya sih memang tadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Pendeta Riki ini karena mungkin yang dituliskan itu adalah hanya rancangan, bukan hasil dari refleksi atau harapan atau apa yang muncul dari hati gitu ya. Makanya yang namanya resolusinya itu juga tidak bisa long last gitu lah ya kalau orang bilangnya gitu. Dan kayaknya ada poin menarik nih tadi yang sempat di-mention gitu ya, sempat disebutkan gitu. Kalau yang namanya mau membuat resolusi itu membutuhkan refleksi juga, betul ya tadi ya. Benar. Nah, kalau butuh refleksi
sebenarnya dalam satu kebaktian waktu mau kita menuliskan resolusi dikasih sih waktu refleksinya, tapi kan singkat ya kan. Iya, iya. Nah, mungkin ya, aku nggak tahu sih. Ini mungkin Heeh. bisa dibenerin kalau misalkan salah. Mungkin pada waktu kita nanti mau datang ke kebaktian tutup tahun gitu ya, atau awal tahun gitu ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa mempersiapkan diri dulu kali ya di rumah, refleksi dulu aja di rumah. Kan sama aja ya. Nanti waktu menuliskan di di kebaktian, di ibadahnya. Nah, itu sudah ada hasil perenungan gitu ya. Nanti tulis resolusinya udah lebih matang gitu mungkin ya. Jadi punya waktu refleksi yang lebih panjang gitu. Iya, betul. Apalagi misal ya, kita merasa kesulitan bahwa ya saya nggak mudah untuk mengenali Tuhan yang hadir dalam hidup saya itu kayak apa. Kan ada banyak ya kita yang kayak begitu ya. Iya, iya. Kita butuh waktu, bahkan mungkin butuh ditolong. Maka itu kan berarti butuh persiapan yang lebih panjang gitu ya. Jadi dengan persiapan yang panjang itu, dengan waktu refleksi yang kita tahu, misalnya ya saya nggak cukup hanya dalam beberapa menit untuk bisa segera menuliskan semuanya, maka ya memang sebaiknya begitu dari awal kita udah tahu. Dan kan begini ya, kalau misalnya ada kebaktian Natal, kita tahu kan untuk merayakan Natal gitu ya, untuk mensyukuri Yesus yang lahir di tengah kehidupan kita punya juru selamat gitu ya. Nah, ini begitu kita datang kebaktian akhir tahun, semangatnya apa? Gitu kan ya. Semangatnya betul ya, biasanya pada dasarnya kita punya semangat yang sama, kita mau mensyukuri setahun perjalanan. Nah, sambil berharap sebenarnya kan ya. Iya, betul, sambil berikutnya berharap untuk tahun yang baru gitu. Nah, di dalam itu kan kita punya perjalanan hidup kita masing-masing nih. Iya. Nah, ruang untuk kita bisa nulis resolusi itu, bisa menyampaikan resolusi itu sebenarnya adalah ruang di mana kita bisa menyampaikan apa yang sebetulnya jadi kerinduan kita gitu. Maka itu kadang ya resolusi itu juga bukan sesuatu yang harus yang target yang tinggi-tinggi banget gitu. Kadang hal-hal kecil yang sederhana itu juga bisa menjadi sebuah resolusi yang baik untuk kita jalankan di setahun yang akan datang gitu. Saya berjumpa sama beberapa orang yang dalam disiplin mereka untuk menuliskan resolusi itu, mereka mungkin kita pikir ya resolusinya apa, targetnya apa, mau punya rumah, mau punya jodoh gitu ya. Ini enggak, dia punya resolusi, saya cukup mau bisa mendengarkan. Bisa mendengarkan. Iya, karena menurutnya selama setahun terakhir dia sulit sekali untuk mendengarkan masukan dari orang lain gitu. Jadi hal-hal sederhana yang mungkin juga kalau berat atau besar atau nggak nempel banget sama hidup kita, kadang emang gampang lupa gitu. Tapi begitu misalnya itu sesuatu yang kita rasa emang itu sebuah kebutuhan yang nggak pernah kita tahu gitu. Dan itu bisa jadi sebuah resolusi gitu. I see. Saya nggak ditanya resolusinya. Saya ingat loh resolusi saya. Oh, hebat. Ini ya perlu ditiru ya, saudara-saudara ya. Masih ingat nih, boleh di-mention satu deh. Resolusi saya satu resolusi. cuman satu di tahun 2023. Oh, cuman satu, oke. Iya, punya pengalaman baru. Punya pengalaman Iya. which nggak pernah habis kan? Iya, gitu. Dan itu menarik sekali gitu ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudari tanya ya pengalaman barunya apa aja, Rick gitu. Wah, itu banyak gitu kan ya. Yang seru ya, yang saya ceritakan yang Iya. seru, yang pasti kelihatan sama orang. Tahun ini saya jadi ditabis jadi pendeta, itu udah kelihatan banget sama orang ya. Yang orang mungkin nggak sadar ya. Saya tuh baru pertama kali pergi mancing di kolam tuh baru tahun ini, 2023. Seumur hidup saya. Baik. Menarik. Jadi gitu. 2023 ini baru pertama kali mancing. Iya, jadi begitu sampai di kolam waktu itu, saya tuh sempat bukan bengong ya, tapi sempat diem gitulah. Lalu saya ingat gitu. Iya ya, waktu itu saya punya resolusi ini. Saya mau punya pengalaman baru gitu ya. Iya. Itulah kenapa saya bisa sampai di kolam mancing ini gitu. Nah, itu mungkin buat orang lain apa sih gitu, tapi buat saya kayaknya ini Tuhan emang ngasih pengalaman baru gitu. Terus waktu ya banyak yang terjadi di negara ini ya, salah satunya saya nyiapin jadwal cuti saya tahun ini sebetulnya buat nonton Piala Dunia U20, tapi kemudian batal kan waktu itu. Oh iya. Ya waktu itu batal kan. Lalu kemudian
adalah Piala Dunia U17, niat saya harus Heeh. pasti harus adalah satu hari saya berangkat nonton. Nah, itu Nonton. pengalaman baru Iya, gitu iya. buat saya gitu. Hmm. Lalu tahun ini juga ketemu sama banyak orang, ketemu diminta pelayanan oleh beberapa gereja yang lain yang juga secara notabene-nya ya baru pertama kali ke situ gitu. Dan bagi saya ternyata dengan resolusi yang saya sebut waktu di awal tahun, saya bilang, Tuhan, saya pengen punya pengalaman Iya. baru gitu. Kalau jadi pendeta kayaknya sih itu udah pasti gitu. Targeted Kita ya. Tuhan yang kasih gitu Iya, ya. iya, iya. Optimis kan Heeh, pasti heeh. gitu. Tapi pengalaman-pengalaman baru yang lain, dan itu wah menarik sekali gitu untuk I see. direfleksikan gitu. Iya, iya. Dan kalau sekarang saya ditanya, saya melihat sebuah refleksi bahwa memang Tuhan itu memberi sesuatu yang baru itu untuk saya tidak hanya nyaman dalam kehidupan saya, tapi juga bisa melihat secara lebih luas. Ini loh ada kehidupan orang-orang lain yang I tidak see. pernah kamu jumpai sebelumnya Iya, gitu. iya, Dan iya. bagi saya tahun ini jadi tahun yang lebih berwarna karena Bisa pengalaman-pengalaman melihat baru itu itu ya. gitu. Nah, itu yang Sangat menarik. sesungguhnya Iya, iya. apa ya? Ya mungkin kadang orang mikir ini harus, ya betul, kita harus punya target dalam hidup, harus begini. Bagi saya ketika di tahun lalu saya sulit sekali memahami pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan kasih buat saya, maka di tahun 2023 saya benar-benar menghayati pengalaman baru yang Tuhan kasih, dan di situ kerasa banget gitu ya. Iya, Apa namanya ya, dinamika untuk mensyukuri apa yang datang gitu. Bukan hanya yang senang-senang, tapi yang susah-susah juga apa namanya juga ada gitu. Dan itu pengalaman-pengalaman baru yang bagi saya jatuhnya bukan saya menyesal, tapi wah, menarik juga ya gitu. Tentang kehidupan ini yang saya belum pernah tahu iya. gitu. Wow, menarik sekali. Oke. Dari obrolan kita tadi ya, dari resolusinya Pak Pendeta Ricky ini, saya juga mendapatkan sesuatu nih sebenarnya. Ini serius ya. Kalau ini menurut saya lumayan serius. Sebenarnya ketika kita menuliskan resolusi, mungkin tipsnya juga salah satunya adalah jangan pernah dilupakan gitu ya resolusinya. Iya. Karena dalam perjalanan waktunya, ketika kita udah pernah tuliskan resolusi itu, tapi ternyata waktu kita menikmatinya, waktu resolusi atau momennya itu datang ke kita, tapi kita udah lupa. Jadi kita ya merasa kayak tidak ada hal yang perlu disyukuri. Tapi tadi dari cerita yang disampaikan dari Pak Pendeta Ricky ini, dia bisa mensyukuri gitu momen-momen yang mungkin kalau menurut orang atau menurut saya misalkan ya, saya hobi mancing sama papa gitu ya, itu ya hal biasa aja. Tapi kalau buat orang yang memang sudah meminta resolusinya adalah sebuah experience baru gitu ya, pengalaman baru setiap hari misalkan ya, dan dia dapat, ya menurut saya itu menjadi sebuah hal yang sangat menarik kan gitu ya, ketika resolusinya itu benar-benar terlaksana gitu, Iya, dapat gitu ya, pasti apa ya, itu menjadi sebuah semangat gitu untuk menjalani hari-hari berikutnya karena resolusinya terjadi gitu ya. Kalau menurut saya sih ada gitunya ya gitu ya. Iya. Betul. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita mau dalami lagi makna resolusi itu, sebetulnya kita lagi diajak untuk bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan gitu. Kita Jadi, diminta untuk mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Iya. Jadi bagi saya dalam bahasa lainnya, resolusi itu bisa jadi sebuah report ya, atau laporan gitu, laporan kehidupan kita selama 1 tahun terakhir lah paling enggak kan gitu ya. Selama 1 tahun terakhir nih gimana gitu ya. Kalau kita misalnya ngobrol sama teman kita, ditanya gimana, B aja ya, biasa aja. Kenapa kita bisa bilang biasa aja gitu? Ya karena ini, karena peristiwanya ya ada orang yang datang dalam hidup saya, ada orang yang pergi dalam hidup saya. Pekerjaan saya juga ya biasa-biasa aja. Ya kadang diomelin atasan itu sesuatu yang wajar, tapi kadang juga saya meraih target yang ada yang harusnya saya kerjakan juga saya bisa kerjakan dengan baik. Semua bisa berjalan dengan baik dan kita rasa itu biasa aja gitu. Dan kalau misalnya kita bisa menyimpulkan itu, pasti kan ada pengalaman yang sudah kita rasakan gitu. Nah, pengalaman itu dipertemukan dengan apa yang kita pahami tentang cara Tuhan menyertai hidup kita, lalu bagaimana kita semakin yakin bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita seterusnya. Itu menjadi sebuah resolusi yang
yang akan jadi sangat menarik gitu. Hmm. Dan bagi saya kalau orang benar-benar serius, biasanya sih nggak akan bilang B aja gitu. Iya, iya. Pasti akan ada sesuatu yang bisa muncul gitu kan. Iya. Yang tadi saya sampaikan, mungkin nilainya bukan sesuatu yang besar ya. Kadang mungkin juga harus berpikir sesuatu yang besar gitu dalam hidup kita. Tapi bisa jadi justru mulainya dari perilaku kita, dari sifat kita gitu ya. Dan itu akan sangat menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di waktu yang akan mendatang. Nah, kalau di tata liturgi, Zik, ini ada satu yang menarik ya. Nggak tahu ya, Andre Zik sadar apa enggak. Kalau sering kebaktian, terutama di GKI atau gereja-gereja lain yang menggunakan leksionari, maka bacaan akhir tahunnya itu hampir selalu sama. Oh iya, emang? Iya. Oh, baru nyadar malah. Oh iya. Ada 2 bacaan yang hampir selalu sama. Yang pertama tuh di Kamis Putih. Yang kedua itu di akhir tahun ya. Akhir tahun itu dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Itu tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Jadi barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup gitu. Jadi ayat ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Injil Yohanes itu mau menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu bukan tentang diri kita, tetapi kita justru kembali kepada Yesus Kristus karena dialah sang terang dunia gitu. Dia yang memberikan terang dalam perjalanan kehidupan kita gitu. Dan dari situ kita akan makin ngerasa bahwa benar ya, kita tuh benar-benar dekat banget gitu sama Yesus gitu. Kita nggak jauh dari dia, dan dari situ juga kita bisa punya kemampuan untuk bersaksi gitu, bersaksi tentang kehidupan kita gitu. Dari apa yang kita alami di sepanjang kehidupan kita, dari apa yang hal-hal mungkin kecil, sederhana, atau mungkin hal-hal yang luar biasa yang kita alami di sepanjang tahun itu, ini kan bisa jadi sebuah cerita gitu, yang belum tentu dialami orang lain. Betul. Atau mungkin di tahun yang akan datang 2024, misalnya Andre Zik mengalaminya di 2023, saya belum. Andre Zik bisa menceritakan kepada saya kan gitu. Iya, jadi menjadi saling menguatkan saling juga menguatkan gitu kan. Bener. Dan itu kan sangat aplikatif sekali Iya, gitu, dan sangat hal yang simpel, sederhana gitu. Andre Zik pernah mengalami, saya belum pernah, atau mungkin kita nanti sebaliknya. Dan itu kan sebetulnya juga cara Tuhan untuk menyertai kehidupan kita gitu. Dan dari situlah fungsinya resolusi itu gitu. Atau juga mungkin ketika kita merangkum apa yang sudah Tuhan hadirkan dalam hidup kita gitu ya. Ini saya membayangkan ya, kalau misalnya kita cerita-ceritaan gitu, saya punya masalah di tahun 2024 gitu. Nah, masalah itu sudah pernah dialami oleh Andre Zik gitu. Lalu misalnya dalam sebuah refleksinya Andre Zik merasa ini mah biasa aja gitu ya. Terus ketika saya ngobrol, ini saya lagi ngalamin ini. Saya juga pernah kayak gitu, udah biasa aja, nggak usah diapa-apain. Ya. Jadi kayak kesannya, lah kok saya udah cerita nih gitu. Cuman kayak, jadi ya kalau bahasanya orang sekarang kayak cuman adu nasib nih ntar gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita kadang miss di merefleksikan atau merenungkan apa yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan beda ceritanya, misalnya saya lagi ngalamin sesuatu, lalu Andre Zik ngerasa, dulu saya pernah ngalamin yang kayak begitu juga, yang saya rasakan begini, saya ngerasa down, lalu saya minta pertolongan Tuhan. Ya memang Tuhan jawab pelan-pelan waktu itu gitu. Dan itu jadi sebuah kekuatan pasti buat saya gitu. Dan itu bisa berlaku buat kehidupan kita semua gitu. Dan itu sebenarnya kerangkanya kita untuk bisa berpikir tentang sebuah jawaban atas permintaan pendeta atau pelayan firman ketika dia mengucapkan, mari kita tuliskan resolusi. Iya. Tapi ini jadi sebuah hal yang menarik juga gitu ya. Kalau menurut saya juga ada keterlibatan di mana memang poin refleksi itu sangat penting sekali ya. Kalau menurut saya, karena ketika orang itu tidak benar-benar merefleksikan atau menikmati, kalau bahasa saya menikmati perjalanannya, up and down-nya, terus nggak dipertanyakan kembali kok bisa lewat ya kemarin ya. Itu kadang sometimes itu jadi hanya sebuah cerita kayak biasa aja, itu kemarin udah lewat juga gitu. Kayak sama persis seperti tadi kan. Tapi ketika itu benar-benar direfleksikan, lalu muncul ungkapan syukur, muncul yang namanya amaze itu apa ya?
heran gitu akan Hmm. keajaiban tangan Tuhan yang menyertai hidupnya selama setahun ini. Itu jadi sebuah kesaksian gitu ya, bisa jadi sebuah penguatan, bisa jadi sebuah macam-macam ya, testimoni dan sebagainya gitu ya. Yang apa ya? Yang kayak kalau menurut saya itu memang nggak akan semua orang mengalaminya gitu dalam kehidupan dalam setahun ini. Pasti akan sangat beragam sekali gitu. Nah, Hmm. mungkin itu juga bisa jadi tips juga ya buat para pendengar. Jangan lupa dinikmati hidupnya gitu ya. Apalagi ini udah Iya. mendekati tutup tahun ya. Bentar lagi buka tahun lagi. Jangan lupa untuk dinikmati. Dinikmati dalam artian benar-benar dirasakan gitu. Kalau menurut saya ya. Oke. Nah, Hmm. dari resolusi akhir tahun ini, nah sebenarnya kita bisa menyimpulkan apa aja nih hal-hal yang mungkin kita bisa mungkin nanti supaya resolusi saya nanti bisa lebih tajam gitu. Selain tadi yang Iya. kita harus menikmati hidup dan sebagainya. Oke, kalau apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kalau pada kesimpulannya ini saya mau ajak ingat lagi yang tadi kita udah bicarakan bareng-bareng, bahwa resolusi yang baik itu berawal dari kedekatan relasi kita antara kita dengan Tuhan. Jadi makin kita kenal Tuhan, maka resolusi kita juga pasti akan jadi makin dekat dan akan gampang sekali kita ingat gitu dalam perjalanan kehidupan kita gitu. Dan itu juga berawal dari sebuah refleksi yang baik. Ya, refleksi yang baik itu berangkatnya dari bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita alami semuanya di hadapan Tuhan, dan kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Untuk semua pergumulan kita gitu ya. Itu semua yang kita refleksikan. Lalu resolusi itu juga bisa mendorong kita untuk kita bisa bersaksi tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, cara yang paling sederhana tadi ya sudah beberapa kali diungkapkan. Pasti ambil waktu gitu. Ambil waktu buat merenungkan ya, Tuhan tuh udah baik nih dalam hidup kita. Ya kalau tadi firman Tuhan untuk Yesaya kan disampaikan bahwa ya Allah akan selalu menjaganya gitu. Dan saya yakin itu juga yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Nah, sekarang giliran kita untuk bisa menjawab atau bisa merespon secara Tuhan menjaga kehidupan kita. Dia janji sama kita, kita juga bisa berjanji untuk selalu setia sama Tuhan. Lalu lihat juga apa yang penting dalam kehidupan kita. Kalau misalnya sesuatu yang penting itu sifatnya personal ya, artinya bisa dari sikap kita, bisa dari sifat kita yang mau kita perbaiki, maka munculkanlah itu sebagai resolusi kita ya. Saya mau jadi orang yang lebih baik, saya mau jadi orang yang sebutkanlah ya, misalnya saya mau jadi orang yang tidak mudah marah, saya mau jadi orang yang lebih murah hati dan sebagainya. Mau mendengarkan, iya, mau mengendalikan diri, itu hal-hal sederhana yang bisa sangat personal sekali, dan itu layak untuk disebut sebagai sebuah resolusi gitu ya. Lalu bisa juga sifatnya komunal, artinya berkaitan dengan kehidupan kita gitu ya. Ada orang-orang yang sedang merencanakan kehidupan untuk berumah tangga ya. Ada yang sudah berumah tangga punya rencana buat kehidupan keluarganya. Ada yang punya rencana buat pekerjaannya, yaitu sifatnya komunal. Jadi itu juga bisa menjadi sebuah resolusi yang baik ya. Intinya semuanya ingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, dan kita mau melakukan semua yang baik untuk Tuhan gitu. Oke. Ya, itu mungkin bisa membekali kita dalam nanti waktu tutup tahun, supaya kita bisa mengambil benar-benar waktu untuk kita bisa berefleksi. Yang paling penting berefleksi dulu ya. Berefleksi, kita ambil waktu benar-benar kita mau lihat dalam setahun ini gitu ya. Kalau misalkan dalam tahun ini, waduh ternyata aku udah lupa nih dan sebagainya. Oke, saya rasa it's fine. Nanti di awal tahun kita bisa benar-benar menjalaninya dengan penuh dengan penuh kesungguhan hati gitu ya, dengan penuh refleksi itu tadi. Jadi nanti resolusinya bisa berjalan dengan baik. Oke, ada closing statement mungkin yang mau disampaikan? Ya, selamat berefleksi tentang perjalanan setahun terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Selamat mengambil waktu untuk berefleksi ya. Lalu juga usahakanlah kita bisa punya sebuah resolusi, terutama untuk kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita jalani dalam setahun ini,
terutama untuk kemuliaan Tuhan. Oke, amin. Oke, kayaknya ini memang ringan banget ini ya konten kita hari ini. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin aku bisa tanyakan gitu ya, 1-2 hal gitu. Sebenarnya ada ini nggak sih manfaat praktis dari resolusi ini tadi gitu? Itu ada apa efeknya nggak sih sebenarnya dalam hidupnya kita gitu? Selain kita benar-benar menjalani dengan penuh kesungguhan hati, sebenarnya apakah ada efek lain gitu dari resolusi yang kita tuliskan itu tadi? Oke. Salah satu yang bisa sangat terasa efeknya, ini saya ceritanya efek baiknya ya. Efek baik. Efek baiknya, kalau efek jeleknya gampang. Orang jadi males. Pokoknya kalau udah gagal sekali biasanya, aduh, udahlah tutup. Iya, tutup dah, selesai pokoknya ya. Tapi salah satu yang baik adalah kita jadi merasa bahwa kita memang punya kelemahan, kita memang butuh Tuhan untuk menolong kita. Resolusi itu bukan tentang diri kita, tapi tentang bagaimana kita makin dekat sama Tuhan gitu. Untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi target kita itu. Gitu. Nah itu akan sangat menolong kita untuk punya spiritualitas yang lebih baik gitu, semakin baik gitu ke depannya. Hasilnya pasti kita akan jadi orang yang jauh lebih baik dan bisa jadi berbeda gitu dari apa yang secara kualitas hidup kita jadi lebih oke gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kalau dari Pak Pendeta Ricky Avianto ini kita mau minta nih ya, karena ingat resolusinya tahun ini hebat. Kalau menurut Pak Pendeta sendiri, kira-kira satu kunci aja yang bisa membuat kita benar-benar ingat untuk resolusi kita ini tadi, satu kunci aja. Kira-kira itu apa? Yang paling dasar lah, yang bisa membuat kita benar-benar menjalani dan mengingat dan juga menikmati itu tadi perjalanan resolusinya kita dalam tahun ini. Oke, kalau konsepnya ya. Konsepnya niat. Konsepnya niat ya. ya. Harus niat memang. Kalau nggak niat pasti nggak akan bisa dilakukan gitu ya. Walaupun inget nih, tapi kan nggak niat ya udah dia nggak akan melakukannya gitu. Tapi jadi cara konsepnya memang harus niat gitu ya. Lalu niat itu bisa dibangun dari banyak cara gitu. Ada yang misal ya awal-awal saya membuat resolusi itu saya tulis, saya taruh di tempat di mana saya sering buka gitu. Saya taruh di Alkitab karena zaman dulu saya masih remaja ya, buka Alkitab kan seminggu sekali ya gitu ya. Jadi taruhnya di Alkitab. Lalu sekarang makin canggih kan. Yang sering saya perhatikan benda apa yang paling sering saya buka HP. Smartphone. Di HP itu ya saya wallpaper kan bisa kita desain sendiri kan. Jadi ditulis di wallpapernya gitu. Jadi tempat di mana kita sering ada, tuliskanlah di situ. Itu sering akan sangat gitu ya. Jadi akan sangat menolong kita dan orang pasti akan tanya kan. Misal di meja kerja kita tulis. Ya, misalnya kita mau punya resolusi, contoh lah ya. Saya pengen lebih rajin doa ya, kita tulis jangan lupa berdoa. Begitu misalnya Andre Zik main ke tempat saya di meja kerja saya ada ini Rick kok ada tulisan jangan lupa berdoa. Kenapa? Oh ya ini resolusi saya gitu. Jadi akan lebih akan lebih bikin kita jadi lebih semangat juga. Iya. Tapi bener sih, kuncinya niat. Meskipun ditaruh di wallpaper handphone ya, kalau nggak niat ya sama aja. Itu bener banget ya, kuncinya niat gitu ya. Jadi ini kita udah akan menyongsong akhir tahun 2023. Wih, 2023 loh. Iya, sudah akan berakhir. Sudah akan berakhir, kita akan menyongsong 2024. Jangan lupa untuk niat gitu ya. Niatnya itu ditambahin lagi. Amin. Jadi kita menjalani 2024 itu nggak cuman dijalanin Januari, Februari, Maret dan sebagainya, tapi kita punya rasa syukur, kita punya harapan, kita bisa menikmati perjalanan resolusi kita gitu ya. Kita bisa menilai resolusi kita sendiri dalam perjalanannya setiap hari gitu ya. Saya rasa sih itu kalau bisa mengingat semua, dijalani semua, nikmat sih harusnya ya hidup itu ya, kalau menurut saya ya. Jadi, pasti akan banyak bersyukurnya. Nah itu dia, pasti banyak menemukan banyak halnya itu luar biasa pasti ya kalau menurut saya. Oke,
kayaknya obrolan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga ini Ya. bisa membekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Minta tolong Pak Pendeta untuk mendoakan kita menyongsong akhir tahun ini juga. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu kepada kami melalui percakapan kami pada hari ini. Kami juga semakin mengenal Engkau yang terus menjaga kami di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, di penghujung tahun ini, Tuhan juga akan selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Begitu juga ya Tuhan dengan kami. Ketika kami mau punya satu kebiasaan baru yang baik, di mana kami mau serius untuk menuliskan resolusi kami, di mana kami mau menuliskan semua yang baik yang ingin Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Mampukanlah kami, ajarkanlah kami, juga terutama supaya kami bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan kami. Refleksi atau bagaimana cara kami melihat perjalanan kehidupan kami sepanjang setahun terakhir, biarlah Tuhan juga selalu menyertai kami dan semakin menguatkan kami semua. Bahwa di dalam setiap pergumulan kami percaya Tuhan selalu ada. Dan ya Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk terus melangkah dengan optimis, dengan sukacita, menyambut tahun yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Terima kasih untuk Andri. obrolannya hari ini. Ya, sampai di sini dulu pendalaman ajaran kali ini. Sampai berjumpa di episode yang selanjutnya. Shalom.